Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Suhartono terlebih dahulu. Pak Suhartono, tadi di segmen sebelumnya Pak Melki sudah memaparkan ya beberapa hal terkait juga dengan pengawasan harus dimulai memang dari lingkup yang paling kecil ya, dalam hari ini RT RW, kemudian selanjutnya ada prosesnya seperti itu. Tapi sebetulnya yang ingin saya tanyakan, pengawasan itu kemudian juga perlindungan hukum bagi mereka yang ilegal. Apakah memang perlindungan hukum ini hanya berlaku bagi mereka yang sesuai prosedur atau mungkin bagi mereka yang ilegal juga mendapatkan perlindungan hukum kalau misalnya mereka sudah berada di negara tujuan? Ya, perlindungan kita sebetulnya ketika dia dia tercatat, dia terdaftar sebagai pencari kerja, khususnya dia sebagai pencari kerja yang akan ditempatkan di negara penempatan atau di luar negeri. Itu sebetulnya unsur di situ sudah masuk unsur perlindungan. Bahkan ya itulah yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Melki, mulai dari di tingkat desa, bahkan kami pun di tingkat pedesaan ini, kami pun sudah sudah membangun apa yang dinamakan dengan desa migran produktif. Artinya sebetulnya ini kan untuk mencegah adanya penempatan secara unprosedural. Kita sudah melakukan itu. Nah, ya, apa yang sedang kita lakukan tadi sudah Pak Melki sudah sampaikan, tadi juga di awal sudah kami sampaikan, adalah artinya kita sudah memiliki satgas dan keterlibatan dari kolaborasi dengan beberapa KL. Kami mencatat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, kami dari pemerintah dan dengan perangkat satgasnya ini, kami telah menggagalkan sekitar 13.852 orang yang mau ditempatkan di luar negeri. Artinya ini kan angka yang cukup tinggi juga. Nah, makanya intinya adalah ketika ini ada sosialisasi, pengawasan oleh siapa? Masyarakat itu sendiri yang juga harus kita libatkan di dalam pengawasan penempatan secara unprosedural. Nah, masyarakat dari mana? Dari tingkat desa. Di tingkat desa kita sudah membentuk yang tadi saya sampaikan adalah membentuk desa dismigratif, yaitu desa-desa, artinya di kantong-kantong TKI. Kami di sana ada petugasnya juga. Kami juga memberikan sosialisasi kepada mereka calon-calon PMI ini agar mereka berangkat secara prosedural. Nah, ini mungkin yang kami bisa lakukan ketika kita sejak awal, sejak dia terdaftar, dia tercatat, dia sebagai calon. Nah, bagaimana pada proses berikutnya? Kami tentunya tetap akan berkolaborasi dengan atau dengan lembaga-lembaga atau KL lain. Kami di sisi pemerintah. Demikian juga bagaimana dengan di sisi perusahaan P3MI-nya. Ini pun kami sudah selalu melakukan suatu verifikasi kepada mereka. Nah, mungkin tahun kemarin kami sudah melakukan verifikasi. Artinya kita memang menghendaki adanya P3MI, perusahaan ini yang melakukan penempatan ini betul-betul suatu profesional juga. Artinya yang tidak hanya hanya melihat dari bisnisnya saja, tapi dari sisi sosial, dari segi perlindungannya pun ini harus diperhatikan, karena ini adalah suatu penempatan yang melibatkan atau yang masalah manusia. Artinya ini yang sangat dinamis, sehingga kami pun harus melihat, harus meyakinkan bahwa perusahaan P3MI ini harus betul-betul yang profesional. Ya, nah, okay. Dari tahun kemarin kami sudah verifikasi dari 444 perusahaan telah kami nilai. Ternyata kami hanya bisa menetapkan dari hanya 329. Ya. Ini memang kami juga dari sisi perusahaannya juga kami tuntut untuk dia bisa menjadi perusahaan yang profesional. Nah, dari masyarakat kami juga minta untuk mengawasi. Nah, bagaimana? Tentunya saya yakin kami dengan beberapa teman-teman P2MI sebetulnya P3MI juga tahu mana yang melakukan unprocedural, di mana itu yang melakukan unprocedural. Nah, ini sebetulnya kan kita tahu. Cuma ketika kita akan bicara pemerintah memberikan pelayanan yang lebih
efektif, memberikan pelayanan yang lebih murah dan sebagainya. Inilah sebetulnya yang dituntut dari kami di pemerintah, harus hadir melayani dengan baik. Baik, kalau dari Pak Belki melihat adanya perlindungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti itu bagi mereka yang tidak tercatat atau unprocedural ya seperti itu. Sebetulnya bagaimana sih jurus-jurus perlindungan yang paling ampuh lah bagi mereka, Pak Belki? Karena kan banyak juga pekerja ilegal itu kemudian berangkat ke negara orang dan mengalami ya kekerasan seperti itu, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini harus seperti apa, Pak Belki? Ya, kalau kita lihat bahwa dari 3,7 yang masuk dalam kategori legal atau prosedural dan 5,3 yang masuk kategori ilegal atau prosedural tersebut, itu sampai di negara asal juga itu ternyata saya baru tahu itu bisa juga ada pergeseran lagi, Mbak Patricia. Yang legal bisa jadi ilegal, yang ilegal itu bisa jadi legal. Nah itu juga sudah lagi itu permainan tersendiri lagi yang ada nanti di negara penempatan. Jadi ya saya juga tadi kan juga tanya sama teman-teman yang hadir di Bali ya di acara BP2MI itu, karena memang ternyata ada juga yang dia masuk ke sana legal itu sampai di sana kemudian itu ada mafia lagi di negara penempatan yang bisa membuat yang legal tadi itu menjadi ilegal, karena memang ini soal hitung-hitungan angka-angka aja. Di sana itu kalau dia masuk legal tapi nanti dibuat ilegal di luar negeri itu bagi si majikan untung, bagi pekerja juga untung. Nah, jadi ada juga pola semacam itu yang terjadi. Nah, tapi juga ada juga yang pola terjadi adalah dia masuknya ilegal, tapi kalau dibantu dengan perbaikan dokumen dan seterusnya itu bisa juga menjadi legal di luar negeri. Nah, jadi dua model semacam ini itu bisa saling silang terjadi. Nah, tapi bagi saya yang penting adalah kita harus memastikan bahwa seluruh proses itu dari awal legal tetap legal, atau kalaupun sudah terlanjur masuk dalam proses yang ilegal atau unprocedural itu, harus kita upayakan juga bagaimana dia bisa menjadi pekerja legal di negeri orang. Satu saja alasan saya adalah bagaimana mereka itu mendapatkan, PMI itu mendapatkan perlindungan optimal, baik itu perlindungan sosial, perlindungan hukum maupun perlindungan terhadap pendapatan yang diperoleh. Karena tanpa dia masuk secara legal dan tetap legal itu, atau dia masuk misalnya ilegal dan menjadi legal itu, susah bagi dia kalau ada apa-apa itu bisa negara bantu. Nah sayangnya adalah, Mbak Patricia, sayangnya adalah kita ini sering ya, urusan pekerja migran masuk ke negara orang ini, itu yang untung itu biasanya terbatas itu. Yang untung biasanya sebagian kecil orang. Tapi ketika ada masalah itu, nanti yang susah adalah BP2MI, urus jenazahnya. Atau Kemenlu kita di luar negeri, urus masalah status hukumnya dia. Termasuk juga Kemenaker. Nah, jadi ini harus melibatkan juga pihak swasta dan seluruh pihak untuk kita sama-sama bekerja untuk memperbaiki penanganan pekerja migran baik mulai dari tanah air maupun sampai di luar negeri gitu. Baik, intinya adalah kolaborasi semua pihak terkait ini yang paling penting. Kemudian juga pengawasannya harus jelas, begitu pula dengan perlindungannya, baik itu perlindungan hukum, perlindungan sosial bagi mereka yang apakah itu berangkatnya secara prosedural sesuai dengan prosedur ataukah mereka berangkat secara ilegal. Pak Suhartono dan juga Pak Belki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan hal ini di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Suhartono dan juga Pak Belki.